Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Telisik Hukum dan kita masih membahas mengenai konteks pelecehan seksual bersama Profesor Agus Surodo. Prof, tadi di akhir segmen sebelumnya kita membahas mengenai kenapa konteks undang-undang maupun aturan-aturan yang mengenai pelecehan seksual ini sepertinya lebih fokus pada persoalan korban dari pihak perempuan maupun anak-anak. Ya, karena kan kalau kita lihat dari jumlah atau kuantitas ya, jumlah perempuan dan juga jumlah anak itu kan juga banyak juga, dan perempuan dan anak itu kan posisinya adalah posisi yang rentan gitu ya. Saya tidak mengatakan lemah, gitu, tapi posisi yang rentan ya, sehingga pelaku-pelaku ini cenderung justru yang disasar korbannya itu adalah perempuan dan juga anak. Nah, tapi juga jangan salah juga, kadang-kadang di beberapa kesempatan itu juga ada korbannya juga laki-laki juga gitu ya. Yeah. Ya, dalam beberapa kasus yang saya kira sudah diputus di pengadilan, salah satunya pelakunya adalah artis gitu ya. Itu kan juga korbannya kan adalah laki-laki gitu ya, anak yang belum dewasa, yang masih usianya belum dewasa, yaitu belum berusia 18 tahun ya, masih masuk dalam kualifikasi anak, dan itu tunduk juga atau dikenakan juga kaitannya dengan sanksi di dalam undang-undang perlindungan anak juga, karena memang korbannya notabene adalah anak. Artinya kalau saya mengamatinya bahwa kenapa kok kemudian perempuan maupun anak ini ya, baik itu perempuan ya, terutama perempuan sebagian besar itu adalah memang posisinya adalah posisi yang sangat rentan gitu ya, rentan sebagai korban pelecehan tindak pidana seksual. Oke. Bicara korban itu bicara hukuman yang akan diterima oleh pelaku ya gitu ya Prof. Kita coba dengar pendapat masyarakat tentang apa hukuman yang pantas untuk pelecehan seksual dan bagaimana mereka mengamati fenomena pelecehan seksual termasuk penerapan konteks hukum yang ada di negara ini. Kita sama-sama ikuti dulu ya Profesor tayangan berikut ini. Dan pemirsa sama-sama kita ikuti tayangan video berikut ini tentang pendapat masyarakat tentang kaitannya dengan pelecehan seksual dan hukuman terkait hal tersebut. Pelecehan seksual itu yang jelas tindakan kriminal yang menurut saya bisa menimbulkan trauma ya. Dan sudah seharusnya tuh dapat perhatian serius ya, karena yang menjadi korban paling banyak itu kan perempuan kan dan anak-anak. Menurut saya pelecehan seksual itu sangat merugikan pihak wanita ya. Seperti kita di body shaming, dikata-katain, terus di sweet kayak gitu. Tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada wanita, baik secara langsung atau tidak langsung. Mengetahui ia mengalami Pernah waktu zaman kuliah ya. Saat itu kan lagi nunggu angkot ceritanya. Tanpa sengaja di belakang ada bapak agak jauh, jaraknya agak jauh juga sih, nggak terlalu dekat. Pas nggak sengaja nengok, tiba-tiba dia menunjukkan alat kelaminnya. Saya langsung kaget, langsung buang muka aja gitu. Saya pikir ya itu mungkin orang tidak waras lah gitu. Waktu itu saya sedang menunggu Transjakarta di halte Monas. Waktu itu kan antrian panjang ya dan padat. Nah di belakang saya ternyata ada bapak-bapak seusia ayah saya ya, tangannya memegang bagian belakang tubuh saya dan saya langsung marah. Saya langsung meminta petugas Transjakarta untuk memproses bapak itu ya. Kalau buat saya pribadi sih ya, kalau untuk melaporkan ke pihak berwajib, saya pikir-pikir dulu ya, kasihan juga ya orangnya, kalau orangnya kenal sama kita kan kasihan juga ya kalau langsung dilaporkan ke kepolisian. Sangat amat perlu siapapun yang merasa dilecehkan, entah itu disentuh bagian tubuhnya, bahkan untuk catcalling pun harus ditindak ya, entah ditegur ataupun dilaporkan kepada pihak berwajib ya. perlu sih, tapi sulitnya itu untuk dibuktikan, karena kayak misalkan di angkutan umum mungkin bisa aja kita melaporkan, tapi kan harus ada saksi. Nah sementara saksi itu belum tentu mau ikut ngebantu kita lapor ke polisi, kemudian juga harus ada bukti-bukti CCTV. Nah itu yang agak sulit kan, karena CCTV tidak di semua tempat gitu. Prof, tadi kita dengar sama-sama tentang banyaknya wanita terutama dalam tayangan video tadi yang mempermasalahkan tentang persoalan jeratan hukum kepada si pelaku maupun konteks perlindungan terhadap mereka sendiri.
Kaitan dengan yang tadi Prof bilang bahwa ada konsentrasi yang cukup tinggi tentang perlindungan perempuan dan anak ini dalam konteks pelecehan seksual. Yang kita lihat sebenarnya penerapan dalam keseharian sebagai salah satu praktisi hukum juga, Prof. Apakah memang konteks ikatan hukum yang ada di Indonesia ini cukup melindungi mereka? Iya, artinya begini, memang belum secara sepenuhnya begitu ya, tapi ada beberapa katakanlah NGO ataupun profesi-profesi hukum yang memang fokus kepada bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan juga terhadap anak begitu. Ada satu lembaga bantuan hukum yang memang mengkhususkan diri atau memfokuskan kepada bagaimana memberikan advokasi kepada perempuan dan juga kepada anak. Banyak saya kira ada lembaga, kalau misalkan untuk LLBH API dan seterusnya, API itu adalah konsen atau fokus kepada korbannya adalah kepada advokasi kepada perempuan gitu ya, terkait dengan pelecehan seksual, terkait dengan perdagangan perempuan, kemudian anak dan seterusnya. Jadi artinya banyak atau lembaga-lembaga yang memang concern atau fokus ke bagaimana memberikan suatu advokasi agar terlindungi masyarakat, terutama perempuan dan anak ini dari perbuatan-perbuatan adanya suatu tindakan-tindakan yang dikualifikasi sebagai pelecehan seksual. Nah, konteks advokasi ini, apakah menurut Prof juga cukup melihat kondisi yang seperti saat ini? Artinya bahwa advokasi kan lebih nantinya ujung-ujungnya adalah bagaimana menegakkan hukum terkait persoalan pelecehan seksual ini. Ya. Bagaimana Belum, menurut Anda? ya saya melihatnya belum, masih makanya beberapa lembaga ya yang fokus konsen terhadap hal ini mendorong adanya satu undang-undang ya, undang-undang khusus yaitu penghapusan pelecehan seksual gitu ya, penghapusan kekerasan seksual ya, tepatnya terminologinya adalah penghapusan kekerasan seksual yang masih dalam rancangan undang-undang yang notabene sebenarnya sudah siap draftnya. Ya sudah harusnya dibahas dan ya saya tidak tahu apakah sampai di mana di balik dibahasnya gitu. Nah itu sudah 1 tahun yang lalu sudah dicanangkan ya, apalagi waktu tahun 2019 itu marak sekali terkait dengan tindakan-tindakan pelecehan seksual korban baik itu perempuan maupun anak itu, akhirnya kemudian dibuatlah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual itu. Karena apa? Karena di dalam KUHP dan juga di dalam undang-undang yang ada, yaitu undang-undang pornografi, yaitu undang-undang nomor 44 tahun 2008 itu masih belum memberikan kepastian hukum lah atau perlindungan hukum yang lebih kepada korban-korban pelecehan seksual tadi. Nah itu maksud saya, Prof. Ya. Dalam konteks lain, kaitan dengan belum kuatnya perlindungan itu, apa yang harus dilakukan oleh para korban akibat pelecehan atau kekerasan seksual ini? Oke. Nah, kalau ini maka mau tidak mau harus proteksi ya, artinya ke dalam bagi para korban dalam hal ini ya jangan saya sebut korban. Kalau korban itu kan sudah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana dan yang bersangkutan menjadi korban. Tapi jangan sampai kemudian para perempuan, para anak itu menjadi korban. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tentu berpakaianlah yang sopan gitu ya, itu karena sesuai dengan budaya ketimuran kita, dan kemudian jangan berada dalam satu lingkungan atau satu tempat yang kemudian yang sendirian, yang tidak aman gitu ya. Nah, karena di tempat-tempat yang kerumunan yang kemudian katakanlah di daerah-daerah tertentu yang kemudian itu memang marak terjadinya suatu kemungkinan peluang terjadinya suatu tindakan kekerasan seksual, ini juga harus dihindari gitu. Ya, terus kemudian di tempat-tempat umum seperti transportasi itu juga harus memang menghindari juga ya, yang katakanlah kalau sekarang alhamdulillah ya adanya COVID ini juga ada peluang untuk menjaga jarak gitu ya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya ya itu kan luar biasa, kalau kita lihat di kereta itu sangat berdesak-desakan gitu ya. Alhamdulillah saya sudah sekitar 10 tahun barangkali tidak naik kereta Jabodetabek lagi gitu ya. Dulu pada waktu saya kuliah di UI itu ke Salemba tuh pasti naik kereta berdesak-desakan. Nah, saya kira hal-hal yang seperti itu harus dihindari oleh perempuan dan juga anak, dan khususnya untuk anak itu jangan kemudian
berada di satu tempat yang sepi sendirian gitu, Iya, karena oke. harus dipantau terus oleh orang tuanya atau setidaknya ada orang yang memang mampu untuk memberikan satu perlindungan kepada yang anak bersangkutan. muda. Prof, kita akan coba bahas nanti, Prof. Tahapan-tahapan, Ya. Prof. Bagaimana bila seorang korban mendapat perlakuan tadi, baik itu pelecehan maupun kekerasan seksual, apa tahapan yang harus dia lewati? Kita akan bahas saat lagi ya, Prof ya. Baik, baik. Dan pemirsa Televisi Hukum akan segera kembali dengan pembahasan mengenai tahapan-tahapan apa yang harus kita lalui bila kita melihat, mendengar, atau bahkan kita menjadi korban pelecehan seksual. Kami segera kembali.